Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ati Makkiyatun. Surah Al-Qari'ah adalah surat Makkiyah. Wa hiya 8 ayatin, dianya 8 ayat. Ingat kata Bapak tadi di Aliyah yang disebut dengan ayat Makkiyah? Belum hijrah, ya, surat atau ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Andai sekiranya turunnya di Madinah, padahal Rasulullah belum hijrah, hanya karena berkunjung ke kota Madinah, tiba-tiba turun ayat. Surat apa itu? Tetapi Rasulullah masih di Makkah bertempat tinggal. Surat apa itu? Makkiyah. Tetap surat Makkiyah. Kan itu? Begitu juga sebaliknya. Kalau Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah dan turun ayat, itu disebut dengan surat atau ayat Madaniyah. Dan itu berarti surat atau ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Andai Rasulullah sesudah hijrah ke kota Madinah berkunjung ke Makkah seperti pelaksanaan haji wada. Nah, itu. Ayat yang turun itu apakah dikatakan ayat Makkiyah? Tidak, tapi ayat Madaniyah. Nah, itu karena Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah. Ya. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Qari'ah yang merupakan surat Al-Makkiyah ini, ya. Surat Makkiyah. Siapa yang baca dulu ayatnya? Nah, si Rafa dulu baca. Silakan Rafa. Silakan baca semuanya. Al-Qari'ah. Berhakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Terjemahannya langsung. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat dibandingkan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menakutkan senang. Dan adapun orang yang ringan timbangkan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Aman Ali. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti larang yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah dibaca dan diterjemahkan oleh teman-teman kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, al-qiyamatul lati taqara'ul qulubu bi ahwaliha. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Hari kiamat yang seperti apa di dalam tafsirnya ini? Allati taqara'ul quluba bi ahwaliha, yang membuat hati itu takut, yang bersangatan. Bi ahwaliha, dengan huru haranya, bersangatan takut. Makanya
disebut dengan qari'ah. Ya. Oleh karenanya, adik, hari kiamat nama lainnya adalah al-qari'ah. Nama lain daripada al-qiyamah, al-qari'ah. Jadi ditanya di sini, wa ma dzalikal yaum, apakah hari itu? Faqila wal qari'ah, ianya al qari'ah. Nah, ini dari sinilah maka dikatakan di al qari'ah. Apa itu al qari'ah itu? Wal qara'u ad-darbu bi syiddatin, pukulan yang sangat. Kalau pukulan yang sangat, yang membuat hati manusia itu takut bersangatan. Loh, kalau begitu bagaimana keadaan di kala itu rupanya? Dipertanyakan lagi, mal qari'ah itu, apakah hari kiamat itu? Tahwil li sya'niha wa tahwil, goncangan atau huru hara karena keadaannya itu. Huru hara karena keadaannya hari kiamat. Di ayat lain dijelaskan itu Roma itu, ketika terjadi hari kiamat itu, anak yang ada dalam kandungan orang tuanya, ibunya maksud Bapak, dalam kandungan ibunya lahir seketika. Tuh, anak yang ada dalam pangkuan ibundanya terlepas, yang satu sama lain saling ingin mencari keamanan, keselamatan, sehingga lari ke sana kemari, tidak tahu lagi arahnya entah kemana. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Iya, kalau arah kejadian yang hebat itu satu arah, lari kita ke arah yang tidak terjadi apa-apa, aman. Lah ini tidak. Dari arah mana saja ada kejadiannya, sehingga tidak tahu lagi entah kemana. Ya, andailah sampai nanti kita ke sana, aduh, tidak dapat kita membayangkannya macam mana. Jadi Bapak sendiri tidak berharap sampai ke sana. Ada yang berharap sampai ke sana umurnya, Rizwan barangkali. Berharap Rizwan sampai ke terjadinya hari kiamat nanti. Saya tidak berharap saya. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Dijelaskan dalam kitab kita ini, ada pula penamaan al-qari'ah itu adalah dari teriakan Israfil. Ya sayhatul lati yamutu minhal khalaiku wa hiya sayhatul ula allati tamutu minhal khalaiku siwa Israfil. Qari'ah itu adalah apa namanya itu? Tiupan, teriakan, bisa dikatakan teriakan atau tiupan yang mematikan makhluk secara keseluruhannya. Itu tiupan pertama. Barangkali kalau kita buat contohnya, ketika ditiup oleh Israfil, trompetnya gitu ya.
seketika itu mati seluruh yang bernama makhluk. Manusia makhluk enggak? Manusia mati. Binatang makhluk enggak? Binatang. Tumbuh-tumbuhan makhluk enggak? Makhluk mati. Tidak ada yang hidup lagi ketika itu kecuali hanya dua. Siapa itu? Allah dan yang meniup trompet atau sangkakala, yang meniup sangkakala jauh. Israfil. Lagu Israfil. Thumma yumituhu Allah Ta'ala thumma yuhyihi fayaqhu bis-suri nafkhati tsaniyati fayaqumuna. Setelah mati seluruh yang namanya makhluk, manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan mati. Israfil yang tidak mati dimatikan Allah ketika itu Israfil, sehingga tidak ada lagi yang hidup kecuali hanya Allah. Di ayat lain menyatakan siapa raja pada hari ini? Mana Firaun? Mati. Mana Namrud? Mati. Mana Bukhtanasar? Mati. Mana Benjamin Netanyahu? Mati. Mana Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Mati. Semuanya mati. Nggak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah. Nggak ada yang lagi yang membusungkan dada. Wah, saya berkuasa. Nggak ada. Duit saya nggak ada. Ini harta saya nggak ada. Jadi nggak perlu kita numpuk harta begitu banyak. Nggak penting. Infakkan ku harta, sedekahkan ku harta. Karena semua yang pada hapus semua. Yang bagian kita hanya yang kita infakkan. Yang bagian kita yang kita sedekahkan. Semua mati nanti. Hanya Allah yang hidup. Nah, setelah itu dihidupkanlah Israfil. Lalu dia tiupan yang kedua. Serta-merta manusia itu hidup kayak cendawan di musim hujan, bermunculan. Yang pertama kali siapa? Nabi Muhammad. Tuh, walaupun Nabi Muhammad itu nabi terakhir, tapi nanti dia yang pertama hidup. Sudah itu dia lihatnya siapa? Samping kiri kanannya itu sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua. Kalau disusul Nabi dan Rasul lainnya, disusul umat-umatnya, disusul umat-umat lainnya. Ya kan? Begitu. Pada ketika hari kiamat itu terjadi, gimana yo? Waktu dijelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia bagaikan atau seperti apa? Larat yang berterbang. Tahu jadi larat? Jadi apa itu larat? Tahu kejadian di larat? Tahu. Siti aja tahu larat. Apa itu larat? Nggak tahu. Dina tahu larat. Laron itu sarimbor bahasa Tapanuli. Itu biasanya sudut
sesudah hujan ada yang bermunculan dari tanah itu berterbangan. Tuh, larot. Sungoni masalah kon manusia aidul kopi godaku sungoni dulu. Kopi godak mok nih ya. Napa burak godak indah. Terbangan sungoni dia. Debaya. Indah domba na misi sungon hapas na yung usnyan. Kitang hapas yung usnyan. Pero sa iyo budak manusia di zaman ni umat-umat Nabi dan Rasul sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah. Emak. Sunari budak-budak ngahalak barat di Emak. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Kemudian di ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ainil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Bayangkan itu. Lagi ada bulu ayam di tempat penyembelihan ayam, ditiup sama angin berserakan tanpa daya apa-apa. Orang di bawahnya tinggi ke atas sana, kadang di bawahnya di bawah ke bawah sana, macam-macam. Ada yang terjepit, ada yang melayang-layang, ada yang begitulah jadinya berhamburan. Gunung-gunung sebesar itu orang didahului pipi. Mari lamai mana itu gunung? Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Di anarajuat hasanatu ala sayyiatihi, katanya di dalam tafsir. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, yang bisa apa? Yang bisa apa namanya ini? Mengangkat kejahatan, apa namanya? Timbangan kejahatan jadi ringan. Ya. Wah. Ya. Menjadi ringan kejahatannya oleh karena beratnya timbangan kebaikan. Kalau begitu bagaimana? Bahwa bi'aisyati radiyah, maka dia berada di kehidupan yang memuaskan, yang diridhoi. Di mana itu? Di dalam sorga, dalam sorga itu. Nah, kemudian wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, dan siapa dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kejahatannya, hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu mahiyah? Narun hamiyah, neraka yang panas. Di sini dikatakan syadidatul hararah, sangat panas. Loh kok enggak Bapak sebutkan, kok enggak Bapak sebutkan aja sangat panas? Enggak cocok.
Karena syadidatul hararah itu harus ngomongnya harus habis dulu. Itu saya rasa belum. Kenapa dikatakan begitu Depima? Di ayat lain dinyatakan Depima. Gimana? Di ayat lain begitu terbakar kulit manusia itu hancur lebur semuanya itu Pausen. Ya, hancur lebur, tinggal tengkorak. Begitu dibakar api neraka, saking panasnya. Dan manusianya yang kala itu yang masuk neraka tidak kecil kayak si Nurin Sadda. Kalau model-model kita ini model bapak besar lagi, badannya barangkali nggak cocok masuk neraka. Kalau ini, kenapa? Jangankan apinya neraka, hawanya itu aja kan udah hancur. Hawanya itu 500 tahun perjalanan yang beri 500 tahun berapa kilometer itu. Wah, dosa dipikir berapa kilometer. Sudah terasa itu hawa panasnya neraka. Apakah lagi dimasukkan ke dalam neraka lagi? Nawi sekecil ini nanti masuk ke dalam neraka. Anggota yang terdekat, mana jaraknya yang terdekat anggota badan manusia? Mana? Coba tahu. Yang terdekat ini ya. Ini. Antara kepalanya ini dengan ini lehernya ini berjarak 500 tahun perjalanan. Itulah besarnya manusia. Kulit manusia berapa? Kalau kayak kulit kita di setipis ini, coba lihat, dikupas kulit itu tipis sekali. Kulit manusia itu tapi hastanya apa? 70 hasta. Nih, kalau hasta kita ini aja lah, jangan hastanya Nabi Adam. Sempat hastanya Nabi Adam, entahlah kemana. Coba hasta kita ini aja. Gini aja 70 gini. Tebalnya itu. Tebal. Kemudian apa lagi? Giginya. Gigi manusia nanti yang masuk ke dalam neraka itu Anas 40 hasta panjang-panjang. Gigi manusia. Iya, tidak percaya masuk neraka. Sebesar itu manusia, hanya sebentar saja dibakar oleh api neraka. Sebentar saja, tidak lama-lama. Kamu itu masuk video itu. Nanti kamu saya upload di YouTube. Iya, saya upload itu. Itu masuk video itu. Iya lah, tontonlah nanti di video di YouTube Bapak. Tampaklah kamu yang bergelut itu semua. Iya. Siapa yang bergelut itu semua? Tampak nanti. Iya betul lah kamu. Yang tidur tampak juga. Namang goiti dalija. Ayo orang tua menaruh tuntun lebaya anak pun guru pun. Ngelosok-losok pantas keluar-keluar. Ditonton sama orang tua kamu. Saya tidak peduli, saya upload itu. Tuh, lihatlah nanti, tonton sendiri. Ya. Kita divideokan, setiap kegiatan itu saya videokan. Supaya apa?
supaya orang tahu kegiatan kita di sini. Perlu orang tahu. Ya. Nah, anak-anak bapak yang mau cutai, begitulah hebatnya siksa api neraka itu. Kullama, setiap dan manakala. Ya, itu dalam Al-Quran dinyatakan. Kullama, setiap dan manakala. Ya. Dibakar kulit mereka, terbakar hangus, kembali lagi seperti sedia kala. Iya, balik lagi, dibakar lagi, balik lagi, dibakar lagi, dan tidak pernah ada jedanya. Oh, maradian dulu kata mereka. Siapa ini? Tidak ada maradian. Tidak ada maradiannya. Terus lalu dikatakan kepada mereka begitu kesakitan, duku adzabal hariq bima kuntum tukadzibun. Rasakan ini siksa yang membakar. Ini sebab kamu dulu mendustakannya, tidak percaya kamu. Lagi ngaji kamu main-main. Nih, rasakan. Lagi ngaji tafsir kamu tidur. Tidak suka diterangkan Al-Quran. Nah ini rasakanlah nanti. Saya tidak peduli itu. Kita sudah di hari kiamat masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Andai si Adil nanti ketemu dengan si Rafa minta tolong, Rafa tolong, kata si Rafa, saya pun sakit juga nih, rasain lah. Nggak bisa. Andai si Selvi Soraya ngomong sama si Dina, Dedinya tolong kakak ini, saya pun sakit di sini. Dan kalau kesabaran kita rasakan aja lagi, ayo baring-baring. Aduh, begitu lah nanti. Tapi kalau masuk surga, ya kan? Selvi masuk surga, Selvi Soraya sama Dina, Adil sama Rafa masuk surga. Ya loh, waktu di Darun Nahu Tenerife. Dikasihkan Tenerife. Artinya ngomong api itu. Oh, nikmat senari. Hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah, benarlah para rasul-rasul itu. Ini nanti orang neraka dengan orang surga saling bertanya itu. Saling bertanya. Kata orang neraka, amuna disurgoi sesuai deh hidup na dijanji untuk hidup ni para rasul ini. Kata orang surga, iya, kami lagi menikmati sekarang, enak lu. Lalu orang surga tanya, kamu gimana? Sesuai juga? Oh iya. Cumananya, lalu mintalah mereka, benar dulu, mintalah orang neraka. Kalau nikmat yang ada di sana itu, ya tolonglah kasih kami minuman dari surga sedikit aja, nggak tahan lagi. Kata orang surga, haram, nggak bisa dikasih dong. Tolonglah, haram. Haram. Lalu gimana? Penderita, andemi penderi, sakit demi nanti rasakan. Semoga kita menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal. Demikian saja, insyaallah kita sambung pada pekan depan pada hari Kamis. Bawa nasi, kita teruskan ekstrakurikuler kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.